Baiklah, jika kamu tetap tidak ingin memaafkanku, lebih baik aku pindah saja dari sekolahan ini. Lagian aku sudah ngomong ke Kak Iqbal, bahwasannya jika aku tidak dimaafkan olehmu maka aku akan pindah dari sekolahan ini. Kata Syifa membuat Wahyu sedikit terkaget akan ucapannya tersebut. Namun dia merasa Syifa hanya menggertaknya saja agar bisa memaafkannya. Dia pun masih tetap diam, tidak berkata apa-apa. Mungkin karena rasa kecewa sudah terlanjur mendalam di dalam hatinya. Meskipun sekejap terobati saat tak sengaja menatap mata Syifa, namun rasa sakit itu benar-benar menyiksa batin Wahyu belakangan ini. Terima kasih atas semua kebaikanmu, dan aku minta maaf karena telah menyakitimu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa, kata Syifa seraya bangkit dan pergi meninggalkan Wahyu. Wahyu sendiri mulai resah akan perkataan Syifa tadi. Dia takut kalau ucapan Syifa tersebut memang benar adanya. Namun dia masih berpikir lagi, seakan dia masih tak percaya akan ucapan Syifa tersebut. Sedangkan Syifa sendiri malah memperlambat langkahnya. Dia seakan menunggu ucapan dari Wahyu agar menghentikannya. Namun sayang semua itu tak terjadi. Hingga berselang beberapa langkah dia terhenti. Tunggu, ucap Wahyu tiba-tiba. Entah kenapa mulutnya yang seakan terkunci mulai berkata. Seakan Wahyu tidak ingin melepaskan kepergian Syifa. Setelah beberapa langkah Syifa pijaki. Sedangkan Syifa sendiri yang mendengar ucapan Wahyu tadi jadi berhenti. Dia sedikit bahagia dengan perkataan Wahyu, hingga sesungging senyum membekas di bibirnya. Dirinya yakin bahwa Wahyu tidak akan semudah itu melepaskannya. Aku mohon kamu jangan pindah dari sini, lanjut Wahyu. Buat apa aku berada di sini jika aku menjadi orang yang dibenci? Tak dimaafkan oleh orang yang aku sayangi dan tak diharapkan keberadaannya, kata Syifa dengan membelakangi Wahyu. Dia berharap Wahyu berusaha untuk mempertahankannya. Namun agak lama juga dia menunggu ucapan Wahyu, hingga dia berniat untuk kembali melanjutkan langkahnya. Oke, aku mau memaafkanmu, asalkan kamu jangan pindah dari sekolahan ini, ucap Wahyu seraya bangkit dari duduknya. Dia merasa tidak ingin ditinggalkan oleh Syifa meskipun Syifa sendiri sudah menyakiti dirinya. Benarkah kamu mau memaafkanku? Tanya Syifa seraya berbalik arah dan mendekat pada Wahyu berada. Dia tidak ingin kesempatan itu hilang begitu saja. Dia takut Wahyu berubah pikiran. Dia tatap mata Wahyu lekat-lekat. Karena dia tahu ini kelemahan Wahyu, dia tidak bisa menatap Syifa lekat-lekat. Sedangkan Wahyu sendiri yang mendapatkan perlakuan seperti itu bukannya menjawab, melainkan dia tersenyum pada diri Syifa. Wahyu pun mencubit pipi Syifa ketika dia sudah tidak kuat lagi ditatap demikian oleh Syifa. Au, sakit, rengek Syifa manja seraya memegang pipinya bekas cubitan dari Wahyu tadi. Maafin aku ya, ucap Syifa seraya menatap kedua mata Wahyu dengan mimik muka memelas. Iya, kata Wahyu seraya menganggukkan kepalanya. Mendengar ucapan Wahyu tadi Syifa langsung memeluk Wahyu, hingga membuat Wahyu kaget akan tindakan Syifa tadi. Namun Wahyu malah memeluknya balik. Mereka pun larut dalam pelukan dengan hangatnya. Setelah itu Wahyu kembali duduk di tempat semula. Dia seakan ingin menghabiskan waktu tersebut untuk berduaan dengan Syifa. Sedangkan Syifa sendiri mengikuti Wahyu. Dia juga ikutan duduk di sampingnya. Setelah itu mereka pun berbincang dengan asyiknya. Entah kenapa perbincangan mereka nyambung terus. Terkadang gelak tawa pecah di antara mereka bila ada salah satu dari mereka yang berbuat lucu. Tindakan Wahyu bagaikan seorang sahabat. Seakan tidak terjadi apa-apa di antara mereka.
Padahal sebelumnya Wahyu sangat membenci keberadaan Siva. Namun sekarang rasa itu sudah berubah menjadi cinta yang kembali lagi bersemi. Wahyu telah melupakan luka yang paling dalam di hatinya, karena telah terobati oleh Siva. Seperti halnya akan arti dari nama Siva, yaitu obat. Mereka pun tak sadar bahwa mereka berada di sana sudah lebih dari 2 jam, entah apa yang mereka lakukan dari tadi. Masuk yuk, ajak Siva seraya bangkit dari duduknya. Bangunin, pinta Wahyu seraya menjulurkan tangannya ke arah Siva yang sudah berdiri sedari tadi. Dan dengan senang hati Siva genggam tangan Wahyu untuk membantunya berdiri. Ingin meninggalkan tempat yang adem itu, mereka berjalan beriringan menuju kelas dengan perasaan senang yang menghinggapi hati mereka. Wahyu sendiri seakan lupa atas penderitaannya beberapa hari yang lalu. Tindakan Wahyu yang menerima Siva kembali, bagaikan ludah yang dijilat kembali. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka pergi ke kelas dengan bergandengan tangan. Nampak Wahyu melihat jam tangannya yang diberi Siva tersebut. Dia terkaget ketika jam itu menunjukkan pukul 12.30. Sudah 2 jam lebih mereka berada di sana. Canda gurau tadi yang membuatnya dan Siva melupakan semuanya. Wahyu teringat akan adiknya Aisyah. Segera dia pencet HP-nya tersebut dan menelpon Aisyah. Setelah tersambung nampak Wahyu merasa lega ketika mengetahui kalau adiknya sudah berada di rumahnya, yang dianterin oleh Iqbal. Iqbal mengetahui kalau Siva dan Wahyu sedang berada di belakang sekolah hingga membuat mereka bolos, dan membiarkan Wahyu dan Siva berduaan menyelesaikan permasalahan mereka. Jalan-jalan yuk, ajak Siva kepada Wahyu. Kan kamu bawa mobil, aku bawa motor, gimana caranya? Tanya Wahyu heran. Tunggu, kata Siva seraya mengambil HP-nya dan menelpon seseorang. Entah siapa yang dia telpon. Makasih ya Mang, kata Siva melalui sambungan telepon tadi seraya mematikan panggilan tersebut. Udah beres, nanti Mang Asep satpam rumah yang jemput mobilnya, kata Siva setelah mematikan teleponnya tadi. Ayok berangkat, ajak Siva seraya memegang tangan Wahyu. Wahyu sendiri malah heran kenapa Siva seagresif ini terhadapnya. Mereka pun berjalan beriringan menuju tempat parkir setelah mengambil tasnya masing-masing. Setelah itu, Wahyu mengendarai motor fictionnya dengan keadaan pelan. Seakan dia ingin menikmati momen bersama Siva, dia tidak ingin waktu berlalu begitu saja. Seakan dirinya ingin menghentikan putaran jarum jam, namun sayang dirinya tak bisa melakukan itu. Tak lama dari itu Wahyu berhenti di sebuah warung nasi. Karena Wahyu merasa lapar, Wahyu menjadi kagum akan sikap Siva. Meskipun dia anaknya orang kaya, namun dia tidak gengsi ketika dirinya diajak ke warung pinggir jalan. Setelah makan, mereka melanjutkan perjalanannya entah kemana yang mereka tuju. Seakan mereka ingin mengintari semua daerah yang ada di sana. Sesekali mereka singgah ketika ingin membeli sesuatu yang mereka inginkan.